Jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Ya, kali ini saya akan membuat review loose powder terbaru dari SK. Yang ini Flawless Micro Setting Powder yang warnanya karamel. Dan bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Ini saya pakai loose powder dari SK, itu bawah mata aja. Ini make up saya sudah 2,5 jam dan di bawah mata saya dia mulai crack. Awalnya dia halus, tampilannya seperti ini. Di bawah mata saya ini saya baking pakai SK loose powder. Kita akan lihat bagaimana ketahanannya, apakah dia akan nge-crack setelah beberapa jam atau tidak. Oke. Untuk menyamarkan garis halus di bawah mata, awal-awal dia emang menyamarkan garis halus di bawah mata, tapi lama-kelamaan tergantung teknik make up kalian, teknik baking kalian, seberapa banyak produk make up di bawah mata yang kalian pakai, itu akan mempengaruhi bagaimana make up kalian di bawah mata, apakah dia akan crack atau tidak. Nah, si SK ini awalnya emang tidak crack, namun lama-kelamaan ya karena saya itu tekniknya masih salah, atau mungkin kurang bener, terlalu banyak produk di bawah mata, tapi saya rasa nggak terlalu banyak juga sih, dia 3-6 jam kemudian mulai crack sedikit-sedikit. Nah, ini bawah mata saya itu udah mulai crack sedikit-sedikit. Oh ya, tentu saja kulit saya sawo matang, dan si loose powder SK yang karamel ini undertone-nya yellow. Jadi si undertone yellow ini yang karamel cocok untuk orang yang undertone-nya yellow juga. Jadi kalau kalian yang undertone-nya pink pakai ini, kemungkinan bisa abu-abu. Nah, karena undertone saya itu sama dengan si karamel ini, maka dia tidak membuat make up saya itu abu-abu. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana si loose powder atau setting powder SK ini dipakai di bare face dan di full make up. Ya, pertama saya akan menyebutkan bahwa coveragenya itu sheer to medium, kalian bisa melihat di video saya. Dan saya akan mengetap-ngetapkannya pakai si puffnya si SK ini. Iya, warnanya seperti ini. Nah, langsung ke cover kan ini. Wah, langsung kelihatan muka saya pakai bedak. Tuh kan coveringnya lumayan ya. Tuh, bawah mata saya nggak terlalu hitam kayak yang sini. Kanan saya akan pakai bedak RCMA No Color Powder. Sedangkan si RCMA itu lebih memantulkan, lebih memantulkan cahaya. Nah, coveragenya kelihatan kan? Yang ini lebih kuning, yang ini nggak ada warnanya. Jadi warnanya sesuai dengan wajah saya, si translucent powder itu. Bawah mata saya juga kelihatan tidak tercover sama sekali, sedangkan si SK mengcover tapi sedikit sekali. Karena noda-noda hitam di wajah saya masih kelihatan. Oke, kelihatan kan bedanya? Yang si RCMA itu lebih memantulkan cahaya, lebih glowing alami gitu. Tapi untuk kulit berminyak dan bulat, sepertinya dia kurang cocok karena dia memantulkan cahaya kemana-mana. Tapi lebih alami finishingnya si RCMA ini. Kayak nggak pakai bedak, tapi dia untuk nge-baking, untuk ya mengurangi kilap-kilap minyak di wajah kita. Tapi dia memantulkan cahaya alami dari wajah kita. Nah, sedangkan si ini dia glowingnya cuma di daerah pipi sini itu, sedangkan si SK dia glowingnya cuma di daerah sini. Sebelumnya ini saya pakai primer dari The Body Shop yang setting spray yang warnanya hijau itu, yang mint. Jadi saya akan menguji bagaimana ketahanannya terhadap minyak. Ini jam 10:15 dan mana yang lebih mampu mengontrol minyak, apakah si RCMA No Color Powder ataukah si SK yang loose powder karamel. Ini kan kelihatan kan? Dan ini lebih satin, tidak terlalu memantulkan cahaya daripada si RCMA No Color Powder. Ini sudah jam 1 siang, artinya saya sudah memakai bedak
tersebut itu selama 3 jam. Oke, kita akan melihat bagaimana ketahanannya terhadap minyak. Ya, bisa dilihat bahwa si kanan ini RCM Eno Color Powder itu kalau dilihat kasat mata atau secara kasar lebih banyak minyak yang nempel di sini daripada si SK Loose Powder ini, yang artinya SK itu lebih bisa menahan minyak daripada si RCM Eno Color Powder. Jadi kesimpulan sementara seperti itu ya. Saya akan fotokan nanti biru-biru ini. Oke, dadah, assalamualaikum. Ya, kelihatan kan yang kanan ini lebih golden daripada si yang kiri nih. Yang kanan tentu saja si Artistry dan yang kiri itu tentu saja si SK. Warnanya seperti ini, dia lebih terang sedikit daripada si Artistry. Yang Artistry itu undertone-nya sama yellow seperti si SK, tapi warnanya lebih gelap sedikit, lebih tan sedikit daripada si SK yang karamel ini. Oke. Ini saya full make up cuman di bagian bawah mata aja sebagai brightener atau banana powder saja. Karena apabila saya memakai setting powder, menurut saya setting powder apabila ada warnanya, walaupun coveragenya itu enggak full atau cuman sheer to medium, dia akan mengubah warna complexion yang sudah kita bangun dari awal. Seperti foundation, lalu kita tumpuk pakai concealer, contour, lalu highlighter cair, lalu blush on cair, juga bronzer cair, akan tertutupi sedikit oleh setting powder yang ada warnanya. Begitulah menurut pendapat saya. Oleh karena itu, setting powder ini akhirnya saya pakai cuma di bawah mata aja. Karena saya pernah pakai tuh di seluruh muka, yaitu hancur semua itu. Base complexion saya itu agak maut, udah nggak tertata lagi karena saya ngeset semuanya pakai. Karena saya ngeset semua muka saya itu pakai ini yang ada warnanya. Si SK ini lebih menang di antara dua loose powder saya, dari Artistry dan dari RCM Eno Color Powder. Walaupun si Artistry ini teksturnya lebih lembut daripada si SK. SK ini lembut tapi yaitu masih kalah lembut dengan si Artistry. Tapi untuk kemampuan menahan minyak, si SK pemenangnya. Si SK pemenangnya. Si SK pemenangnya. Si SK pemenangnya. Tapi untuk setting powder saya lebih suka setting powder pakai yang nggak ada warnanya. Jadi untuk setting powder saya cuma pakai di bawah mata. Sedangkan untuk bedak sehari-hari ini oke sekali karena dia mampu meratakan warna wajah saya walaupun nggak terlalu full, ya lumayan lah. Bekas-bekas jerawat saya itu lumayan tertutup dan minyak saya lumayan terkontrol untuk sehari-hari pakai ini. Jadi coveragenya itu sheer to medium tapi dia tidak terlalu menutupi area mata panda saya, bagian bawah mata terutama. Nah, ya dia tidak terlalu menutupi area hitam bawah mata saya. Untuk ketahanannya terhadap keringat, dia lumayan terhadap keringat itu. Ketika saya berkeringat, make up saya atau bedak saya tetap rata di wajah saya, tidak luntur. Jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Ya, tutupnya itu terpisah dari wadahnya, yang mana tutupnya itu ada cermin yang bisa dipakai. Puffnya ini empuk, bisa dipakai, lembut. Dan di wadahnya ini juga ada wadah puffnya, jadi kayak berlayer-layer gitu. Nah, wadah puffnya ini berfungsi selain untuk wadah puffnya, ia juga berfungsi untuk mencegah morat-maritnya si bedak tabur itu kemana-mana ketika pertama kali bedak tabur itu dibuka. Nah, tekstur bedak taburnya ini lembut, ringan, enak dipakai, namun tidak selembut tepung terigu. Oh ya, harganya 165.000, namun sekarang sepertinya di online shopnya atau di Shopee atau di SK, di websitenya SK dia lagi diskon, nggak tahu diskonnya sampai kapan. Dan volumenya sayangnya di packagingnya ini dan di kerdusnya dia tidak tertera berapa volumenya. Jadi saya nggak tahu itu dia akan habis seberapa lama dan dia ada seberapa banyak. Kalian ada yang tahu nggak dia itu volumenya berapa? Saya nggak tahu men.
Nah, bagi kalian yang tahu volumenya berapa, kalian bisa menuliskan di komen di bawah ini. Nah, untuk mengeblurkan pori-pori itu dia mengeblurkan sedikit banget, nggak terlalu banyak. Jadi bagi kalian yang berharap untuk mengeblurkan pori-pori pakai bedak tabur SK ini, jangan harap yang main ya, jangan harap mengeblurkan pori-pori atau memperkecil tampilan pori-pori, kalian lebih ke skincare aja. Nah, bagi kalian yang kulitnya berminyak dan pori-porinya besar, kalian bisa melihat review skincare di atas ini. Nah, itu skincare, exfoliating skincare untuk kalian yang berpori-pori besar dan kulitnya berminyak. Itu untuk saya mampu menyamarkan pori-pori saya yang besar, karena kulit saya jadi lebih bersih, lebih halus, dan sehingga pori-pori tampak terlihat lebih kecil daripada ketika wajah saya itu tidak terawat, kotor gitu. Jadi menurut saya kesimpulannya si SK ini untuk setting powder itu big no, karena eman-eman nanti base makeup kalian yang krim-krim itu akan terhapus atau rusak oleh setting powder yang ada warnanya, kecuali kalian itu bisa mengakali di mana saja kalian akan memakai si setting powder yang ada warnanya, seperti misalnya di bawah mata untuk mencerahkan, atau di area samping-samping hidung itu untuk membuat kontur yang lebih halus lagi. Bagian samping-samping ini bisa kalian pakai setting powder SK ini. Jadi kalau kalian bisa mengakali si SK setting powder ini untuk mengeset di mana saja makeup kalian akan diset pakai setting powder ini, kalian terserah saja, nggak apa-apa. Cuman kalau saya lebih aman pakai setting powder yang nggak ada warnanya. Jadi begitulah review saya. Jadi si finishing dari SK ini dia tidak terlalu memantulkan cahaya, dia cuman menyerap cahaya sehingga pantulan dari bedak kita itu nggak kemana-mana atau tidak menimbulkan white cast ya istilahnya. Sedangkan si RCMA dia itu memberikan pantulan lebih banyak daripada si SK ini. Dia ini tahan terhadap keringat, jadi ketika saya berkeringat bedaknya itu nggak luntur, tetap stay in place. Jadi bagusnya di situ.